All-in-one PC adalah sebuah perangkat yang membawa sisi portabilitas sebuah laptop tanpa mengurangi identitasnya sebagai sebuah PC. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa hingga saat ini perangkat all-in-one PC ini tuh masih memiliki banyak penggemar. Nah, kali ini Pichel akan mereview kembali sebuah all-in-one PC lawas dan berkelas yang datang dari brand HP. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita kembali membahas lagi sebuah all-in-one PC second dari brand yang sudah sangat terkenal, yaitu HP. Dan varian AIO PC yang akan Pichel review kali ini tuh adalah HP EliteOne 800 G4 all-in-one PC. PC portable ini tuh Pichel dapat dari hunting-hunting toko online, dan PC yang kita akan review ini tuh memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 8700 dengan codename Coffee Lake S, RAM 16GB DDR4 dual channel 2,6 GHz, storage utama NVMe dengan kapasitas 256GB, secondary storage 2,5 inch hard disk dengan kapasitas 1TB 5400 RPM, storage ketiga yaitu NVMe dengan kapasitas 128GB. Dan yang terakhir ada juga HP HLDS DVD Airway Drive. Dan ada juga discrete GPU AMD Radeon RX 560 dengan dedicated memory sebesar 4GB, layar IPS panel touchscreen 23,8 inch 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan dengan refresh rate sebesar 60Hz. Seperti kebanyakan all-in-one PC, penampakan keseluruhan dari HP EliteOne 800 G4 AIO PC ini memang seperti layar ukuran 24 inci yang berdiri sendiri tanpa ada temennya gitu. Desain bagian depannya ini simple banget karena hanya terdiri dari layar dan juga grill speaker yang berada di bezel bagian bawahnya. Dan di bagian bezel ini tuh terdapat tulisan EliteOne di tengah-tengah bezelnya, lalu juga tulisan Bang & Olufsen di sisi kanan bawah bezelnya ini. Lanjut ke bagian belakang, penampakannya bahkan lebih simpel dari bagian depannya karena hanya terdapat logo HP besar di sisi atas dengan chrome finish, sementara sisi belakangnya ini memiliki latar belakang berwarna hitam dengan matte finish yang dibuat agak kasar permukaannya. Dan kemudian kalau di bagian atasnya ini terdapat grill ventilasi sebagai jalur pembuangan udara yang dikeluarkan oleh kipas exhaust pada bagian mesin AIO PC ini. Dengan penampakan bodi yang memiliki sudut-sudut yang tegas begini tuh, AIO ini kelihatan lebih gimana ya? Kayak kekar gitu. Tapi juga masih ada unsur-unsur fancy-nya. Ditambah lagi dengan warna silver menjadi warna utama pada perangkat AIO PC ini, menjadikan ini tuh kelihatannya lebih futuristik. Tampilan AIO ini tuh menjadi semakin terlihat simple dan juga ramping karena hanya memiliki sebuah penyangga berbahan logam yang didesain memiliki warna silver yang sama dengan warna AIO PC ini. Dan juga bentuknya ini tegak lurus gitu aja tanpa ada lekukan-lekukan apapun. Sementara untuk menjaga agar PC ini bisa berdiri dengan stabil, terdapat juga kaki-kaki yang berbentuk bujur sangkar yang juga terbuat dari logam dengan dilapisi plastik yang tebal dan yang memiliki warna yang sama dengan tiang penyangganya. Kalau untuk urusan dimensi sendiri, AIO PC ini tuh memiliki ukuran 54,0 dikali 46,8 cm serta ketebalan 18,0 cm. Dan AIO PC ini tuh sebenarnya kalau dari seluruh dimensi ya itu dicocok gitu ditaruh dimanapun karena hampir nggak makan tempat lah gitu, cuma minimalis aja begitu. Lalu untuk bobotnya ini sendiri tuh agak cukup berat ya, yaitu di sekitar 9 kg, dan ini bisa menjadi tool yang bermanfaat sebenarnya buat teman-teman yang memang sedang WFH alias workout from home gitu. Jadi kalau misalnya rajin minum-minumin PC gitu ya, kayaknya bakal berotot nih tangan. Berat coy. Sekarang kita fokus ke bagian I/O portnya. HP EliteOne 800 G4 all-in-one PC ini tuh memiliki I/O port yang banyak banget dan juga tersebar pada beberapa sisi bodinya. Di sisi layar sebelah kiri terdapat satu port headphone 3,5 mm dan satu combo audio port 3,5 mm. Lalu sisi bawahnya terdapat dua buah port USB Type-A 3.1 Gen 1. Kemudian di sisi kanan layar hanya terdapat sensor sidik jari, sementara di bagian bawahnya terdapat satu buah SD card reader, satu port USB Type-C 3.1 dan juga tombol power yang dilengkapi dengan LED berwarna putih jika sedang dalam keadaan power on. Dan kalau kita fokus ke bagian belakang, di sini baru terdapat lumayan banyak, yaitu satu DisplayPort 1.2, satu Full HDMI port, satu port konektor, satu port Gigabit Ethernet, 4 port USB Type-A 3.1 Gen 2, dan sebuah port audio out. Jadi kalau untuk port kayaknya jor-joran, walaupun nggak ada Thunderbolt, agak sayang sih. Seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, bahwa PC ini masih dilengkapi dengan perangkat drive DVD Airway yang kayaknya sudah punah di PC ataupun laptop zaman sekarang. Seperti namanya, drive ini memiliki kemampuan membaca keping CD dan juga DVD, dan juga bisa menulis kepada keping CD ataupun DVD tipe R ataupun tipe Airway.
Di bagian layar, HP Elite One 800 G4 AIO PC ini tuh dilengkapi dengan panel layar IPS berukuran 23,8 inci dan memiliki resolusi 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Panel layar yang disematkan pada AIO PC ini tuh sepertinya kayak panel-panel layar generik itulah dari HP, karena tidak ada informasi yang memadai perihal panel layar ini, baik dari situs HP maupun datasheet yang ada di internet. Data yang Pichel dapatkan hanya kode panel layarnya yaitu HPN1340 dengan tingkat kecerahan layar sebesar 250 nits. Dan untuk membingkai layarnya terdapat bezel yang tipis banget, bahkan black bar yang ada di layarnya pun terlihat tipis banget. Jadi kalau dihitung secara total nih, bezel layarnya ini tuh hanya berukuran 0,5 cm pada sisi atas, kanan, dan juga kirinya. Sementara kalau di sisi bawah ini lebih tebal ya, sekitar 3,8 cm. Dan seperti yang sudah Pichel mention tadi, layar ini ditopang dengan penyangga berbahan logam dengan kaki-kaki berbentuk bujur sangkar yang kokoh banget. Dan kaki-kakinya ini tuh bisa kita putar sebanyak hampir 130 derajat. Jadi layarnya tuh bisa kayak nengok-nengok kayak gitu. Dan layar pada HP Elite One 800 G4 AIO PC ini juga bisa kita arahkan ke hampir segala arah. Karena selain bisa nengok-nengok gitu, layarnya ini juga bisa kita tundukkan ataupun arahkan ke atas sampai kira-kira 20 derajat. Dan kalau pandangan kita tuh kurang sejajar dengan layarnya, bisa juga kita adjust dengan menarik atas ataupun ke bawah sampai kita menemukan settingan yang pas. Kalau kita bosan lihat layar horizontal, layar AIO PC ini juga bisa kita putar hingga 90 derajat. Jadi kita bisa mendapatkan display vertikal secara instan. Jadi fleksibel banget sih. Namun sayangnya di sini AIO PC ini nggak dilengkapi dengan gyro sensor, baik secara hardware maupun secara software. Jadi kalau misalnya kita rotate layarnya gitu ya sampai 90 derajat, maka orientasinya tuh harus kita ubah secara manual. Dan layarnya ini juga sudah dilengkapi dengan touchscreen hingga 10 titik sentuh dan juga sudah dilapisi dengan matte coating anti silau. Pada bagian input device, HP Elite One 800 G4 All-in-One PC ini dilengkapi dengan keyboard dan mouse, bawaan seperti kayak kebanyakan AIO PC lainnya. Tapi pada saat Pichel menerima unit AIO PC ini tuh, keyboard dan mouse-nya ini nggak ada sama sekali. Jadi terpaksa Pichel beli mouse dan juga keyboard baru, biar AIO PC ini langsung bisa Pichel pakai gitu. Jadi untuk mouse dan keyboardnya ini nggak bisa Pichel review di sini, tapi sebenarnya untuk mouse-nya, kalau teman-teman penasaran yang Pichel pakai sekarang, sudah pernah Pichel review sebelumnya, jadi nanti teman-teman bisa langsung lihat aja di link yang Pichel akan cantumkan di atas ini. Selanjutnya, HP Elite One 800 G4 AIO PC ini juga sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari di sisi layar sebelah kanan. Dengan adanya sensor sidik jari ini, sisi keamanan pada PC ini menjadi lebih baik, dan kita juga nggak perlu lagi repot-repot masukin password ataupun PIN pada saat kita login Windows. Dan kalau input device yang terakhir yaitu layarnya sendiri. Jadi sebetulnya AIO PC ini nggak butuh-butuh amat sebenarnya keyboard dan juga mouse ya. Cuma kalau kita yang nggak nyaman, kalau nggak ada keyboard dan mouse kayak fisik gitu, ya memang mau nggak mau harus adain sih. Ya Pichel juga nggak nyaman lah. Untuk performa, HP Elite One 800 G4 AIO PC ini ditenagai oleh prosesor besutan Intel, yaitu Intel Core i7 8700 yang memiliki arsitektur 14 nanometer. Prosesor dengan codename Coffee Lake S ini memiliki base frekuensi sebesar 3,2 GHz dengan turbo boost hingga 4,6 GHz. Dan kalau secara desain, ini tuh memiliki 12 inti yang terdiri dari 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual dengan desain TDP yang cukup tinggi, yaitu sekitar 65 Watt. Dan seperti biasa, kita akan menguji AIO PC ini dengan serangkaian benchmark, dan dalam pengujian ini kita akan pakai settingan default pada AIO PC ini. Yang pertama dengan Cinebench R20, dan HP Elite One 800 G4 AIO PC ini tuh dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 2.811 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 5 menit 37 detik untuk CPU test dan 7 menit 33 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari PC ini, skor yang didapat adalah 9.077 untuk Essential, 7.743 untuk Productivity, dan 5.483 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, AIO PC ini tuh mendapatkan skor sebesar 5.217. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Di bagian grafis, HP Elite One 800 G4 AIO PC ini sebenarnya dilengkapi dengan integrated GPU, yaitu Intel UHD Graphics 630 dengan shared memory default sebesar 1,2 GB. Ada juga discrete GPU dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 560 dengan dedicated memory sebesar 4 GB. Tapi di aplikasi benchmark yang Pichel gunakan ini tuh nggak terbaca sama sekali integratednya. Jadi untuk GPU yang akan Pichel tes kali ini tuh hanya discrete GPU-nya saja. Tapi sekedar catatan ya teman-teman, bahwa ada dua model nih. Yang pertama yang hanya ada integrated GPU-nya, dan yang kedua yang pakai discrete GPU-nya. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark times Pi. Dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1472 dan CPU skor sebesar 7160. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1671. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan walaupun PC ini menggunakan discrete GPU, game yang Pichel tes kali ini tuh di set di berbagai setting gitu ya, supaya at least dapat rata-rata frame rate yang sesuai dengan layarnya, yaitu 60 FPS. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dengan setting high, average frame rate yang didapat adalah 60,5 dengan maksimum 76,4 dan minimum 46,4 FPS. Untuk Apex Legends dengan resolusi 1280x720 dan setting very low, average frame rate di 73,1 dengan maksimum 94,7 dan minimum 58,5 FPS. Untuk CS:GO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 87,7 dengan maksimum 130,6 dan minimum 36,8 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 113,0 dengan maksimum 120,0 dan minimum 58,9 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 61,0 dengan maksimum 71,5 dan minimum 42,5 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 68,4 dengan maksimum 72,6 dan minimum 69,6 FPS. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 76,5 dengan maksimum 100,7 dan minimum 28,6 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 49,7 dengan maksimum 103,4 dan minimum 35,2 FPS. Untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 158,6 dengan maksimum 229,9 dan minimum 77,4 FPS. Dan yang terakhir, Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 60,1 dengan maksimum 61,6 dan minimum 23,9 FPS. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, PC ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 5 menit 5 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, AIO PC ini tuh mempergunakan dua buah SSD NVMe dari brand Adata dan juga Colorful. Dan ada juga satu buah hard disk SATA 2,5 inci dari Western Digital. Sementara untuk pengujian kecepatan storage-nya, Pichel hanya menguji storage yang berisi sistem operasi aja ya, atau drive C-nya saja. Yang ini yang Adata yang 256. Dan seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 1879,0 MB per second untuk membaca data dan 950,9 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan satu task satu thread ada di 34,4 MB per second untuk membaca data dan 109,4 MB per second untuk menulis data. Kalau dilihat secara performa, AIO PC ini tuh masih cukup bisa kita perhitungkan. Mengingat kalau prosesor yang digunakan pada PC ini tuh masih menggunakan generasi ke-8, tapi tipe prosesornya bukan yang versi mobile. Jadi performanya nih masih bisa mengejar AIO PC lainnya yang rata-rata masih mempergunakan prosesor generasi ke-11 sih, tapi yang mobile versionnya. Selanjutnya di bagian cooling system, HP Elite One 800 G4 All-in-One PC ini mempergunakan mekanisme single fan yang diletakkan di tengah-tengah motherboard PC ini. Kipas ini tuh yang ukurannya cukup besar ini ya, tersambung dengan sebuah heatsink yang bertugas menyerap panas dari chip prosesornya. Lalu hawa panas ini tuh nanti dikeluarkan melalui lubang-lubang ventilasi pada bagian atas layar dari PC ini. Pada saat pengujian,
Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius dan tanpa menggunakan pendingin ruangan ataupun AC. Dan dalam keadaan idle, PC ini menggunakan daya rata-rata 8,2 watt dengan CPU usage berada di rata-rata 1,8%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di antara 48 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 1,7 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,5 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AD64, frekuensi CPU PC ini tuh langsung naik rata-rata di 3,7 GHz yang juga masih naik turun antara 3,5 hingga ke 4,4 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga ke 98,3 watt hingga menyentuh temperatur 103 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya langsung mengalami throttling dan dayanya perlahan turun hingga ke 65 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU AIO PC ini tuh stabil dengan suhu rata-rata di 91 derajat Celcius. Kalau kita fokus kepada suhu body PC ini, kalau kita jalanin stress test sekitar 10 menit, pada area layar itu tuh berada di 36 derajat Celcius. Sementara untuk lokasi exhaust di daerah atas layar mencapai hingga 40 derajat Celcius. Jadi masih oke lah ya untuk suhu di sekitar bodinya ini. Di bagian audio, HP Elite One 800 G4 All-in-One PC ini dilengkapi dengan dua buah speaker di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah layarnya. Kedua speaker ini tuh menghadap ke arah depan, jadi suara yang dihasilkan langsung mengarah ke user yang berada di depan PC ini. Speaker AIO PC ini tuh mendapatkan tuning dari Bang & Olufsen, sehingga produksi suara dari speaker ini tuh nggak hanya lantang, tapi juga masih enak untuk kita dengar. Walaupun speaker PC ini tidak dilengkapi dengan subwoofer. Kita coba tes di full maksimal dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 82,3 desibel dan maksimal 87,6 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP Elite One 800 G4 All-in-One PC. Untuk webcam, PC ini dilengkapi dengan webcam yang kualitasnya Pichel bisa bilang bagus. Webcamnya sendiri memiliki resolusi sebesar 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto dengan resolusi 1920x1080 pixel. Dan uniknya kamera ini tidak ditempatkan pada bezel atas, melainkan disembunyikan dengan rapih di sisi atas dari layar dengan mekanisme pop-up. Jadi kamera ini tuh harus ditekan dulu baru dia muncul, ya. Kayak gini nih. Nah, ya, ciluk, mbak, gitu ya. So, iye. Jadi, selain aman, tampilan AIO PC ini jadi kelihatan ringkas karena webcamnya ngumpat-ngumpat begini. Dan urusan privasinya juga jadi aman gitu ya, nggak perlu privacy cover lagi. Kalau takut, langsung taruh aja ke bawah. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP Elite One 800 G4 All-in-One PC. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam HP Elite One 800 G4 All-in-One PC. Ini dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan juga 30 fps. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri, bagus, ya, cerah, juga oke, tajam. Ya walaupun teman-teman bisa lihat ada noise sih memang di sekitar sini, tapi noise-nya masih tolerable dan juga untuk warnanya sendiri sih nggak terlalu banyak yang sampai terlalu putih-putih kayak gimana, ya. Jadi masih oke. Dan juga untuk mikrofonnya sendiri ada di bagian atas dari kameranya, ini ada 2 titik di situ. Dan kayaknya ada juga 1 titik di situ. Jadi harusnya untuk suaranya juga cakep, sensitif, bagus ya. Kita akan coba dengar aja nanti suaranya gimana. Oke, thank you. Untuk sisi konektivitas, HP Elite One 800 G4 All-in-One PC ini tuh yang Pichel miliki saat ini, itu tuh sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6E AX210 yang sudah support Wi-Fi 6E, ya bukan 6 biasa tapi yang 6E generasi berikutnya, dan juga Bluetooth versi 5.2. Maximum speed yang dihasilkan chip Wi-Fi ini sendiri adalah 2,4 gigabit per second, dan yang menarik adalah dia bekerja pada 3 frekuensi, bukan cuma 2,4 GHz, bukan cuma 5 GHz, tapi 6 GHz coy. Mantap. Dan PC ini juga masih memiliki port Ethernet yang menggunakan Integrated Ethernet chip Intel i219LM yang memiliki maximum speed 1 gigabit per second.
Di bagian power, HP Elite One 800G4 All-in-One PC ini dilengkapi dengan integrated power supply dengan daya sebesar 180 Watt. Dan ini memiliki tegangan 100 hingga 240 volt dan frekuensi 50-60 Hz. Jadi nggak ada adaptor luar yang segede batu bata. Dan juga kabelnya ini pun bisa kita pakai kabel PC biasa. Jadi kalau misalnya kita rusak, gampang gantinya. Cuma jangan sampai internal power supply-nya aja yang rusak. PR nyari ya guys. Untuk urusan upgrade, HP Elite One 800G4 All-in-One PC ini memiliki opsi upgrade yang bisa bilang lumayan banyak, ala-ala PC gitulah. Di sisi memori terdapat 2 slot SODIMM DDR4 yang saat ini sudah diisi semua dengan 2 keping SODIMM DDR4 PC4 21300 dengan masing-masing 8GB. Dan teman-teman bisa meningkatkan kapasitas RAM-nya tuh bisa sebenarnya secara teori prosesornya ya, bisa sampai 128GB. Tapi karena slotnya 2, kalau teman-teman beli yang 16 gitu ya, masing-masing gitu ya, berarti totalnya 32GB lah. Kecuali kalau punya duit 32 satu keping, jadi total 64. Tapi jadi totalnya hampir sama kayak harga PC ini. Sedangkan di sisi storage, AIO PC ini tuh menyediakan 2 slot NVMe modul 2280 atau yang panjang, yang saat ini juga sudah terisi semua dengan modul NVMe dengan kapasitas yang terpisah, yaitu 256GB dan juga 128GB. Yang sebenarnya ini masih bisa ditingkatkan kapasitasnya, tergantung kebutuhan dan juga keuangan dari teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya itu masih terlalu fancy buat kita, nggak usah khawatir karena ada juga slot SATA 2,5 inci yang saat ini sudah terisi dengan harddisk SATA berukuran 2,5 inci dengan kapasitas 1 TB. Namun yang agak menjadi catatan di sini ya, bahwa dia nggak ada bracket buat harddisknya. Jadi kayak Pichel tuh harus kreatif sendiri buat ngamanin harddisknya ini biar nggak goyang-goyang. Mau nggak mau, ya udah pakai selotip aja. Selebihnya nggak ada lagi untuk opsi upgrade di PC ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, HP Elite One 800G4 All-in-One PC ini adalah sebuah device yang cocok banget buat teman-teman yang nyari PC daily driver, tapi memiliki space yang nggak terlalu lega. Dari segi performa, AIO PC ini tuh masih enak buat diajak kerja harian, buat desain ataupun edit-edit juga masih harusnya enak. Apalagi kalau cuma buat ngetik skripsi ataupun urusan kantor biasa, ini harusnya libas semua sih. Cuma karena color gamut layarnya yang nggak ada informasinya, Pichel sarankan nggak usah terlalu berharap banyak lah ya untuk keperluan contohnya kayak editing begitu. Pakai yang standar-standar aja sih. Tapi kalau teman-teman mau pakai buat game-game kayak AAA gitu ya, menurut Pichel sih masih oke lah ya, walaupun beberapa settingan ataupun resolusinya kita harus atur agar minimal reach playable frame rate lah. Concern Pichel sih cuma pada peletakan port-portnya yang agak ganggu banget. HP kayaknya pengen banget buat desain PC yang super rapi dan juga simple, makanya port-portnya tuh dibikin ngumpet semua. Jadinya kita hanya cukup dengan yang ada di luar sini doang gitu. Kalau mau yang lebih banyak harus di belakang. Jadi kita harus terbiasa untuk nyelip-nyelipin tangan ke sela-sela tiang penyangganya yang lumayan sempit itu kalau kita mau masang contohnya kayak kabelan ataupun kabel HDMI. Untuk harganya sendiri, HP Elite One 800G4 AIO PC ini tuh dibanderol dengan harga 11 jutaan pada waktu Pichel beli ini dengan seluruh spek yang Pichel jabarkan tadi, dengan prosesor yang i7. Namun kalau teman-teman mau yang di bawahnya, ini juga di kisaran 9 hingga 10 jutaan yang model i5 ya, Core i5 gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari aja karena memang lebih banyak yang second sih. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan PC HP Elite One 800G4 All-in-One PC. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share buat teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi, yaitu Pichel Main Game, karena kita di sana bahas soal konsol dan juga yang hal-hal berurusan dengan game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Gokil sih ini kalau kayak gini nih. Bisa diputer, dijilat, dicelupin kali ya. Lihat tuh. Gokil. Ya, sayang aja sih nggak ada gyronya. Udah kayak advertisement, guys.